yang paling sulit sebenarnya itu menjadikan diri kita sesuai ekspektasi orang lain. Di hidup ini kita itu nggak bisa untuk memenuhi ekspektasi semua orang gitu ya terhadap kita. Ya kita yang menjalani hidup, dan kita juga yang bertanggung jawab atas hidup kita sendiri gitu ya. Apakah hanya di kuliah untuk merubah pola pikir? Tidak, tetapi yang pastinya kuliah itu merupakan salah satu tempat untuk yang merubah pola pikir kita. Ketika kamu tidak bisa membaca atau belum mendapatkan gairah untuk membaca, cari satu buku yang membuat kamu suka membaca. Nasihat yang paling aneh menurut Bro, atau ya paling buruk lah yang pernah Bro dapatkan? Kalau dari saya, anak kecil atau anak muda itu diam, nggak tahu apa-apa. Nah, tapi mungkin kalau bisa anak muda itu jadikan sebagai partner lah sekarang tuh. Jangan terlalu disepelekan gitu. Karena anak muda itu ya salah satu pionir-pionir yang membawa perubahan ke depannya. Ini kan seperti itu. Jadi kan kita penerusnya. Iya, ibaratnya ya bapak-bapak ya. Kita juga calon bapak-bapak nih. Semakin tinggi batang atau pohon tersebut, maka semakin kencang angin. Dari itu sih sebenarnya termasuk salah satu dari prinsip hidup sih sebenarnya. Seperti ini. Belajar, bertumbuh dan bermanfaat. Nah, 3 kata ini. Oke, pada video pertama di channel YouTube ini, mungkin akan kita buka dengan podcast bersama seorang yang sedang berproses ini. Yang dimana beliau ini adalah teman saya dari SMA gitu. Dan beliau sangat aktif dalam berorganisasi dan sangat aktif di akademis gitu. Ya, inilah dia. Oke, halo Bagus. Ini saya sangat terhormat sekali ini di sini nih. Siap. Ya, saya juga sangat merasa bangga karena bisa mengundang yaitu ya orang yang saya kenal, di mana kamu itu menurut saya orang yang sangat memotivasi gitu ya, Bro. Apalagi untuk orang-orang yang sedang berproses gitu ya. Ya, sama seperti orang-orang pada umumnya di umur 20-an yang dimana mereka sedang berproses gitu. Di video kali ini saya berharap kepada Bro Raffi gitu untuk menyampaikan atau memberikan pendapat kepada anak 20-an atau orang di umur 20-an yang kadang mereka itu merasa sedikit tertinggal karena kebanyakan melihat proses di sosmed gitu ya. Oke, dari Bro Raffi silakan perkenalkan kepada teman-teman kita mungkin yang belum tahu. Oke, baik. Sebelumnya ini sekali lagi terima kasih ini saya sama Bagus ini. Karena kemarin juga dihubungi ini sangat menarik ya bagi saya. Karena mungkin sama-sama lah kita sama-sama berproses. Nah, dalam hal ini mungkin nanti dari saya sendiri mungkin mengasih sedikit pandangan lah dalam hal berproses itu tadi. Nah, mungkin terkait perkenalan singkat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raffi Nur Hakim. Saya sekarang berkuliah di Universitas Bengkulu. Kebetulan teman dekat dengan Bagus ini dari SMA juga. Oke, ya Bro. Oke, dari pertanyaan pertama ya Bro. Bro kan seorang yang aktif banget gitu ya di akademis, aktif gitu. Bahkan Bro sangat berprestasi gitu. Di organisasi, Bro adalah seorang aktivis gitu ya. Dan di beberapa organisasi, sepengetahuan saya Bro ini jadi pemimpin gitu Bro. Dan di balik semua itu, Bro juga sebagai seorang marbot gitu ya Bro. Agamanya dijaga, semuanya jalan gitu. Kira-kira apa sih yang Bro korbankan untuk tetap menjalankan semua itu gitu Bro? Oke, ini pertanyaan yang luar biasa ini. Dari pertama kali udah sangat luar biasa ini. Sebenarnya kalau ditanya hal-hal yang dikorbankan tentu banyak ya. Baik dari segi waktu, terus kesenangan, pastinya itu hal-hal yang pasti dikorbankan kayak gitu. Nah, mungkin kita lihat ya dari segi marbot sendiri. Nah, artinya tuh kita itu waktu sebagai anak muda yang harusnya untuk bersenang-senang, mungkin bisa lebih bebas kayak gitu, tetapi kita luangkan waktu untuk mencoba belajar dan mengabdi di rumah Allah kan kayak gitu. Dari satu aja udah pasti yaitu waktu yang
kita korbankan, terus tuh dari segi kesenangan itu sudah pasti harus kita korbankan kayak itu. Bukan berarti kita tidak bersenang-senang, tapi mungkin ya kita lebih ada sedikit gap ya dari orang-orang itu. Itu sih hal yang pasti dikorbankan, itu waktu, kesenangan mungkin kan kayak gitu. Itu sih. Oh, berarti lebih besarnya dikorbankan di waktu ya, bro. Iya. Bukan untuk misal ada seseorang yang harus kita korbankan untuk semua itu ya, bro. Wah, itu menarik ini. Nah, ini juga kayaknya menarik ini ya. Nah, mungkin kalau dalam hal itu kayaknya pasti ya kalau dalam hal orang kayaknya, karena kita anak muda ya, Iya, semakin kita bertambah usia, apalagi laki-laki nih semakin sadar bahwa sebenarnya itu juga melupakan salah satu yang kita korbankan. Karena dalam sebuah proses ternyata saya juga sadar bahwa dalam proses itu jika emang kita sudah kenal seseorang yang emang mungkin bisa jadi orang itu tidak sesuai dengan visi kita, bisa jadi mengganggu proses kita itu tadi gitu. Itu sih. Gitu. Jadi itu juga termasuk hal yang harus kita korbankan sebenarnya. Berarti bukan hanya waktu, Betul, tapi betul, mungkin betul. ada seseorang di balik semua Iya, itu yang betul, harus betul, kita betul. korbankan ya, bro. Oke. Tadi kan bro ada di situ mengatakan ada yang dikorbankan ketika kita melihat teman-teman seumuran kita itu bersenang-senang, mungkin lebih santai ya, bro. Ada nggak sih rasa iri atau aduh kenapa sih aku malah mengambil semua kesibukan ini, padahal kan kalau aku kuliah biasa aku bisa lebih belajar lebih giat dan lebih santai gitu ya, bro. Kita bisa healing ke sana ke sini. Kira-kira pernah nggak sih, bro? Aduh, kayaknya udah sih aku harus berhenti di sini. Dan apa alasan, bro, kenapa kok sampai sekarang kenyataannya masih lanjut gitu ya, bro? Wah, untuk ditanya terkait hal ini kayaknya cukup panjang sebenarnya kalau kita membahas hal ini. Mungkin tidak apa-apa, bro. Yang pertama ya, sebenarnya terkait apakah ada rasa pengen atau enggak, pastinya ada rasa itu. Karena ya tanpa kita sadari juga pasti sempat ada juga dalam kondisi ketika kita capek lah, terus bosan lah dengan kegiatan ini terus-menerus. Tetapi hal itu terus kita coba pikirkan lagi, kenapa kita di sini? Apa sih tujuan kita sebenarnya kan kayak ini? Dan saya berpikir ulang lagi. Kita melihat mungkin bisa jadi orang-orang yang mungkin sekarang itu bersenang-senang, bisa jadi mungkin ya orang itu berada di garis startnya itu berbeda dengan saya. Bisa jadi kalau kata orang tuh ada orang yang dari minus, katanya ada orang dari nol, ada orang yang dari satu. Nah, bisa jadi orang-orang yang bersenang-senang itu ya mungkin orang-orang yang mungkin lebih dulu, lebih ya mungkin punya privilege lah, dalam artian orang tuanya mungkin lebih sudah mempunyai bayangan untuk anaknya. Jadi ya dia sendiri pun tidak harus berpikiran ke sana kayak gitu. Tetapi ya kalau saya berpikir ulang lagi, saya sadar akan diri saya, ya pastinya mungkin saya lebih baik memikirkan diri saya. Karena hal yang kita lakukan sekarang 5 tahun, 10 tahun ke depannya itu yang akan kita dapatkan kayak gitu. Artinya ya benarlah kata orang biasanya, kalaulah kita mau bersenang-senang di suatu saat nanti, artinya tuh ya kita bersusah-susah dulu di hari ini kan kayak gitu. Seperti pepatah yang mungkin masyhur kita dengar ya, bro. Bersakit-sakit dahulu, enggak sih, berenang-renang, gimana tuh, bro? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya mungkin lebih kurang seperti itu. Meskipun pada faktanya kan dunia ini sangat-sangat ya terkadang ada hal yang tidak manuk akal. Itu kan itu ya namanya dunia kan kayak gitu. Tapi bro, lebih kurang seperti itu kan gitu. Oke, tadi bro sempat menyinggung cewek nih, bro. Waduh. Di sini kita bahas. Oke deh, bro, kita kan sebagai seorang muslim ya, bro, tentunya di dalam Islam itu kan berpacaran atau berpacaran lah, yang dimana mungkin saat ini berpacaran itu seakan-akan suatu hal yang sangat lazim gitu ya, bro. Bahkan ada beberapa orang tua itu ketika anaknya tidak berpacaran, malah dari mereka sendiri itu menanyakan seperti ini, lah mana pacarmu gitu kan. Jadi seakan-akan terdengar di kita itu pacaran itu ya udah hal yang biasa gitu. Bahkan anak-anak muda itu kayaknya harus pacaran gitu di sebagian
pandangan orang gitu ya bro. Nah di sini saya akan sedikit membahas tentang itu, yang dimana ketika kita sedang berproses gitu ya bro, kalau kita mempunyai pacar atau dekat dengan dengan seorang wanita, apakah seseorang tersebut akan mengganggu proses kita nih bro? Itu dari pandangan Bro Raffi sendiri gimana tuh? Yang sebelumnya mungkin banyak lika-liku Waduh. yang pernah dihadapi gitu ya bro? Ya. Wah, terkait hal ini cukup sulit sebenarnya saya Waduh. membahasnya. Nah, mungkin yang pertama ya terkait dari hukum agama kita sendiri ya, agama Islam sendiri mungkin melarang hal itu kan kayak gitu. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 pun sudah jelas di situ mendekati zina aja sudah tidak boleh, mendekati kan kayak gitu. Apalagi yang sekarang yang label pacaran itu ya orang-orang tuh dekat pegangan tangan dan yang lain-lain. Nah itu kan sudah melebihi dari mendekati zina, udah berzina dalam artian kan gitu, berzina. secara tidak langsung kayak gitu. Nah, itu sangat dilarang. Tapi dalam hal ini ya saya sendiri pun tidak munafik ya. Mungkin dalam prosesnya, dalam perjalanan saya pernah sedikit banyak pengalaman terkait hal itu. Mungkin yang pertama itu yang saya rasakan ketika anak muda itu yang paling sulit itu melawan hawa nafsunya kayak gitu. Jadi hal yang pasti dari seorang anak muda pasti tertarik dengan lawan jenisnya. Nah, jadi tinggal bagaimana caranya setelah itu seperti apa, kan itu sebenarnya yang jadi. Terus selanjutnya kalau ditanya bagaimana pengalaman saya pernah sendiri dalam perjalanan saya seperti itu. Nah, mungkin ini salah satu hal yang selalu menjadi membuat kegagalan dalam diri saya karena saya menyadari beberapa pengalaman saya pernah hancur gara-gara ya wanita itu tadi. Saya pernah down itu tadi. Nah, jadi artinya saya menyimpulkan bahwa ketika dalam berproses perempuan itu bisa menjadi penghambat. Kalau ya emang diri kita itu tidak bisa menguasainya kayak gitu. Dalam artian menguasai diri kita. Misal kan sekarang banyak tuh yang laki-laki yang ngomong kayak dengan perempuan tuh malah kayak lebih mengikuti dia daripada orang tua dia. Nah, dalam artian prinsip dia atau sesuatu yang harus dia pegang tidak bisa dia pegang karena perempuan itu tadi kan. Artinya dia pun sendiri tidak bisa memegang kendali atas dirinya. Nah, hal itulah yang membuat dia ya bisa hancur ke depannya kan kayak gitu. Ya kan ibaratnya kita tuh seorang laki-laki kan kayak gitu. Nah, yang harus ibaratnya kalau di dalam rumah tangga sebagai kepala rumah tangga. Nah, bagaimana seorang kepala sebagai nakoda yang tidak bisa mengendalikan dirinya kayak gitu. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi, ya kalau kepalanya tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, artinya ya tidak bakal bisa juga untuk memimpin hal itu kan ya. Jadi, ya menurut saya, ini perspektif saya, pengalaman saya, terlepas dari hukum agama kita tadi tidak boleh berpacaran. Nah, tetapi berdasarkan pengalaman saya itu tadi itu benar, dan dalam proses kita masih berproses hal itu tuh lebih baik kita jauhi terlebih dahulu. Karena yakinlah ketika kita berproses untuk memperbaiki diri, berproses untuk menjadi lebih baik, tidak bakal ada hal-hal yang memikirkan ke hal sana gitu. Karena kalaupun kita suka dengan seseorang, bukan lagi suka dengan wajahnya kah, suka dengan tubuhnya kah, atau yang ini, tetapi suka dengan value-nya. Artinya apa? Hal itulah yang membuat kita ingin menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi kan. Itu hal yang mungkin bisa menjadi penahan diri kita kan untuk tidak ya berzina, khususnya di pacaran itu tadi. Nah, jadi kalau saran saya dalam proses kita untuk terus memperbaiki diri, dalam proses untuk mencoba menaikkan value kita lebih baik, ya jangan berbanding lurus dengan mendekati perempuan itu tadi. Jadi fokuslah dulu untuk memperbaiki diri. Itu sih kalau gitu saya. Ya bro. Wah, ini sih satu pemikiran yang sangat jarang mungkin ya bro kita dapat sekarang. Ya kalau kita lihat anak-anak muda sekarang, dia mungkin sangat dekat dan sangat erat dengan yang namanya berpacaran gitu ya bro. Bahkan ya bro, ini sedikit cerita nih. Ya ada teman saya itu,
dia kerja di Jakarta, kita sebut saja lokasinya spesifik di Jakarta itu, yang dimana di situ kan pergaulannya sangat bebas. Dan ketika beliau itu tidak memilih untuk tidak berpacaran, dan ketika dia tidak berpacaran, dia ini malah dikatain gay gitu bro. Nah, bagaimana sih pendapat kamu nih bro tentang pergaulan yang ada di kampus nih bro? Apakah sama dengan lingkungan-lingkungan di luar kota sana? Katanya nih ya bro, ada beberapa kampus itu pergaulan di kampus dan di sekolah kita sebelumnya atau di SMA atau SMK atau dan lain-lain itu lebih parah gitu bro. Benar gak sih? Atau bahkan ada seorang yang gak berpacaran dikatain gay juga nih bro. Menarik ini, agak sensitif juga. Nah kalau dari pandangan saya sendiri ya, dari sudut pandang saya sendiri, kalau dikatakan apakah benar pergaulan di kampus itu melebihi pergaulan kita sebelumnya di sekolah-sekolah sebelumnya, mungkin di SMA kan atau SMK kan. Benar. Mengapa? Kalau saya melihat salah satu faktornya ya yang pertama itu mereka tuh bebas. Dalam artian apa? Ya ketika seseorang berkuliah biasanya kan dari luar kota, luar kabupaten, luar kampung ya ataupun yang lainnya. Artinya apa? Dalam hal ini ya mereka bebas juga. Bebas dalam apa? Bebas dalam mengekspresikan diri, bebas dalam berpikir, bebas dalam berperilaku. Karena contoh kecilnya seperti ini saja. Misal diri bagus nih, misal nih ngekos kan kayak gitu. Misal ngekos kayak gitu. Kamu misal bilang sekecil makan atau belum? Udah makan apa belum? Misal orang tua nelpon, misal udah, padahal kadang belum kan kayak misalnya. Kan itu contoh kecil aja. Apalagi hal-hal yang emang memang tidak baik kan dalam hal ini. Misal kamu di mana, di kos ini, di kawan-kawan kan ini, kan itu hal yang mudah kayak gitu. Jadi ibaratnya, kalau dikatakan lebih parah ya lebih parah. Ya, jadi tergantung ya bagaimana kita mengendalikan diri kita, bagaimana cara kita melihat lingkungan-lingkungan yang emang membawa kita kebaikan, dan bagaimana kita bisa menilai sejauh mana diri kita bisa berprinsip ya terkait hal-hal kebaikan kayak gitu. Kan itu sebenarnya kayak gitu. Di balik nanti mungkin bisa lebih parah lagi ya, mungkin di dunia luar kan kayak gitu. Di perkuliahan saja saya melihatnya sudah wah luar biasa sekali. Iya, luar biasa sekali pergaulan itu kan kayak sangat luar biasa sekali. Iman kita diuji, terus prinsip kita diuji, pemikiran kita diuji, bahkan dalam hal beragama pun kita diuji kayak gitu. Nah, apakah sejauh itukah iman kita tuh mempertahankan keimanan kita? Kan itu sangat luar biasa kan kayak gitu. Jadi saya menyimpulkan bahwa dalam perkuliahan aja seperti ini, apalagi di dunia luar. Jadi menurut saya wajar ya jika teman kita tadi mungkin di Jakarta, apalagi Jakarta yang notabene orang-orang se-Indonesia yang mencari kerja, yang mau berbuat kejahatan dari se-Indonesia berkumpul di satu tempat kayak gitu. Jadi menurut saya pergaulannya seperti ya wajar kan kayak gitu. Jadi tergantung kita lagi bagaimana mencari lingkungan-lingkungan yang bisa kita kebaikan itu tadi kan kayak gitu itu. Dan sejauh mana kita bisa mempertahankan prinsip dan keimanan kita itu tadi kan. Itu sih. Berarti kuncinya balik ke kita secara personal. Iya. Tapi di balik itu juga Mas Agus, ini kembali lagi kan, terkadang mungkin bisa jadi kita tuh sudah berprinsip, sudah iman kita sudah kuat, tetapi kalau lingkungan kita tidak mendukung kan, hal itu tuh bisa goyah kan kayak itu. Sangat berpengaruh juga. Setuju banget sih bro kalau ini bro. Nah, kadang juga saya ya pernah mengalami gitu. Oke, tadi bro sempat menyinggung lingkungan ya bro. Saya pernah mendengar perkataan ini di podcast, tapi entah lupa itu di podcast mana. Itu gini bro, ketika kita berkumpul dengan 5 orang penjudi, maka kita akan menjadi orang ke-6 dari penjudi tersebut gitu bro. Dan ketika kita berkumpul dengan 5 orang yang soleh, maka kita orang ke-6 yang menjadi orang soleh tersebut gitu ya bro.
Oke, balik ke lingkungan tadi ya bro. Nah, kita ambil dari sini 5 orang yang membuat hidup bro banyak berubah. Siapa aja nih bro? Orang terdekat mungkin. Wah, ini harus disebutkan ini ya Mas Bagus atau Ya, gimana? Enggak juga sih, terserah bro. Mungkin ini sebuah privasi bagi bro, tapi ya kalau boleh disebutkan nggak apa-apa sih bro. Mungkin bukan boleh dan tidak boleh sebenarnya saya menyebutkan, tapi saya dalam hal ini ya sangat-sangat menghormati mereka. Saking menurut saya bukan hanya 5 orang sih menurut saya, banyak orang-orang yang membuat cara pandang saya, membuat saya yakin, terus membuat hal-hal kebaikan itu ternyata boleh loh dilakukan, tetap bisa kita lakukan kayak gitu. Jadi dalam artian dalam hal ini bukan berarti boleh tidak boleh sebenarnya, tetapi saking banyaknya orang-orang yang menurut saya berpengaruh terkait hal yang Mas Bagus tanyakan itu, jadi mungkin saya sampai ini bingung mau nyebut yang mana, karena orang-orang itu tuh banyak kan kayak kalau menurut saya kan kayak itu. Udah nggak bisa disebutin satu Iya, persatu ya. karena menurut saya itu tuh merupakan orang-orang baik semua kan kayak gitu. Jadi lebih dari 5 malah ini. Lebih dari 5 ya. Iya, jadi orang-orang baik ya menurut versi saya itu sangat banyak sih kayak itu. Oke. Nah, tadi bro juga kan sempat menyinggung banyak orang yang bro temui, yang dimana orang-orang tersebut adalah banyak membawa perubahan terhadap bro. Betul. Ya, pertanyaan ini mungkin lebih akan membantu orang-orang yang introvert untuk menjalin relasi nih bro. Kira-kira gimana sih bro, agar kita itu bisa membangun relasi dengan ya orang-orang yang mungkin akan membuat kita berkembang gitu ya bro. Untuk mungkin orang-orang yang introvert ini akan sedikit membantu nih bro, jika bro jelaskan menurut pandangan dari bro nih. Oke, ini juga sebenarnya termasuk secara pola pikir aku yang berubah sih Mas Bagus. Jadi dulu aku berpikir orang introvert itu pemalu. Dulu aku pikir itu seperti itu. Ternyata tidak. Orang introvert setelah saya kuliah memahami orang-orang introvert itu bahkan bisa mengulik seseorang tuh lebih dalam kayak gitu. Jadi orang-orang introvert itu kalau saya lihat ya biasanya mereka tuh ya bakal melihat dulu terus diam kan kayak gitu. Nah terus ketika sudah ada orang yang dekat dengan dia tuh bakal lebih bisa mengulik kan kayak gitu, lebih bisa mengulik lebih dalam informasi kan kayak gitu. Nah, jadi kalau menurut saya bagaimana caranya sebenarnya ya jadilah versi diri kalian sendiri kan kayak gitu. Ya, tetap pertahankan hal itu kan kayak gitu. Jadi ya jangan memaksakan mungkin apa ya harus keluar tiba-tiba so asik ini kan kayak gitu, malah apa hal itu kan membuat hal yang kalian rasakan itu capek biasanya kan, kayak udah sok dekat dengan orang, udah ini bingung, udah nak belajar bahasa basi ini itu ujungnya tuh kayak capek sendiri, habis energi lah kata orang tuh kan kayak betul lah. Nah kan kayak gitu. Jadi kalau dari perspektif saya, cara pandang saya setelah saya tahu gimana ya orang introvert kayak gitu, jadi menurut saya jadilah versi diri kalian kayak gitu. Jadi kalian mungkin bisa jadi tetapkan dulu role model kalian, terus nanti ya dekati, tanya, ulik lebih dalam kan, hal itu mungkin bisa membuat orang yang dekat, orang yang kalian menjadikan dia role model itu bisa jadi lebih tumben ada orang yang nanya ini kan, jadi interest orang itu kan terhadap kalian. Jadi ya kalau dari saran saya sih mungkin jadilah diri kalian sendiri, tidak usah memaksakan harus dengan dekat orang tiba-tiba basa-basi lah ini itu kan ya malah terlihat so asik ya, so asik dan ya membuat kalian habis energi juga kan kayak gitu. Jadi karena kita harus banyak memasang topeng gitu. Iya, jadi kalau menurut saya jadilah seperti versi kalian sendiri ya, mendekati orang mungkin nggak langsung banyak, tetapi saya lihat kalau orang-orang introvert seperti itu tuh lebih ke hati kan, biasanya lebih dekatnya tuh lebih apa ya, lebih bisa lah, lebih jauh mendekatnya kayak lebih bisa mengulik lah kan. Itu sih kalau dari pandangan saya kan kayak gitu. Iya bro. Gitu. Mantap banget ya bro.
Emang mind blowing gitu. Jadi salah satu teman saya yang saya kagumi Waduh, karena ini luar dia biasa ini kali ini. sangat pintar di Waduh. beberapa bidang atau banyak bidang gitu. Ya mungkin saya mendefinisikan bro ini adalah seorang yang generalis. Tapi Aduh. generalis kan rata-ratanya itu ngambang, tetapi bro ini sangat banyak mendalami di Waduh. beberapa bidang gitu. Wah mantap bro. Oke, tadi menyinggung soal introvert dan ekstrovert. Ya saya pribadi mungkin saya mendefinisikan diri saya ini sebagai seorang yang introvert gitu. Dan ya saya mempunyai teman itu tidak banyak, tapi saya mempunyai teman cuman beberapa orang yang sekiranya itu membangun diri saya gitu ya bro. Ya setidaknya kalaupun nggak membangun itu nggak membawa ke arah keburukan ya bro. Dari sini, ini secara personal saya ingin bertanya kepada bro nih. Kira-kira kan bro ini banyak banget nih kan relasi atau dari organisasi saja kita tentu akan melihat bro tuh seakan-akan banyak banget nih teman. Nah dari situ kira-kira gimana nih bro cara memilih teman yang bisa mengajak kita ke arah perubahan gitu bro. Oke, menarik ya hal ini karena mungkin kalau Bagus tadi menyinggung terkait growth mindset ya, berarti orang yang ingin tumbuh, ya, ingin berproses ke depan lah ibaratnya kan gitu. Kalau kebalikannya itu crab ini mentality juga kata orang itu kan kayak gitu. Nah jadi mungkin berbicara masalah teman dengan kali ini, mungkin banyak orang-orang di luar sana. Mungkin bisa jadi dia itu ingin berubah, bisa jadi dia itu ingin menjadi lebih baik. Tetapi kembali lagi yang kita bicarakan di awal, karena lingkungannya tidak mendukung. Artinya ketika dia berubah sedikit, oh ngapo berubah kan ini. Oh kenapa kok jadi jarang nongkrong kan kali gitu. Jadi hal ini tentu hal juga yang perlu kita perlu menjadi fokus kita dalam hal untuk berproses itu tadi kan ya, menjadi poin penting juga untuk salah satu poin yang berpengaruh juga dalam hal berproses itu tadi. Nah jadi kalau saya sendiri ya mendefinisikan seorang teman, tentu kita harus memposisikan diri kan ya. Mungkin kalau saya sendiri, mungkin kalau dilihat banyak teman sebenarnya enggak kalau menurut saya, karena yang benar-benar teman itu kalau menurut saya orang-orang yang benar-benar dekat dengan kita, yang tahu background kita, seluk-beluk kita, terus gimana kita di belakang, yang mungkin orang lihat, saya ini mungkin sekarang sebagai ketua UKM kan yang kalau orang lihat tuh wibawanya tinggi, Mantap tapi banget lah ya, tapi seorang teman itu kadang-kadang tuh orang yang tahu loh keburukan kita tuh apa, orang yang tahu loh kekurangan kita apa. Nah itu yang mungkin saya definisikan sebagai teman kan kayak gitu. Nah terus kalau bicara hal itu ya saya juga mungkin sama sebenarnya, tidak banyak sih sebenarnya kan kayak gitu. Tapi ya kembali lagi kita juga harus melihat orang-orang yang emang bisa mendukung akan apa sih mau kita ke depannya, dan orang-orang yang tidak pernah kan kalau mungkin Bagus pernah dengar ya, ada orang yang mengatakan seorang teman itu adalah orang yang tidak pernah menghina kita ketika kita tidak ada di situ, tetapi orang yang mendukung kita atau membela kita yang ada di situ. Nah itu seorang teman. Nah itu mungkin teman yang saya definisikan. Nah hal itu tuh tidak banyak di teman-teman saya kan kayak gitu. Jadi artinya ya teman saya itu tidak banyak kan kayak gitu. Nah untuk terkait memilih teman yang seperti itu ya kita bisa melihat di komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok yang emang sama seperti kita. Dan artian kayak gini, misal Bagus ingin berproses, artinya Bagus pasti mencari ruang-ruang atau lingkungan-lingkungan yang ingin menjadi proses, ingin berproses juga kan kayak gitu. Nah artinya Bagus kan dapat juga teman di situ kan kayak gitu. Itu sih kalau saya untuk mencari teman-teman seperti itu. Oh gitu ya bro. Jadi walaupun bro kelihatannya banyak sekali teman gitu ya bro, atau ya mungkin lebih tepatnya itu bukan seorang teman ya bro, mungkin hanya sekedar hubungan membangun relasi gitu ya bro, kita ya sekedar kenal lah gitu. Dan tadi itu
sangat sangat membantu sekali ya bro bagi saya, karena ya kadang itu saya dalam memilih pertemanan itu agak ngawur gitu ya bro. Lebih tepatnya kalau kita ingin menjalin sebuah pertemanan yang membuat kita bertumbuh, itu ya balik lagi ke kitanya masing-masing ya bro. Bagaimana cara kita memilih dan memilah gitu ya bro. Jadi semua orang yang kita temui itu berarti nggak harus ditemani nih bro, menurut bro Raffi sendiri. Kalau dari saya ya seperti itu, karena mungkin bisa jadi orang-orang yang kita temui itu kan apa ya, bisa menjadi pelajaran sih lebih tepatnya bagi kita kan kayak itu. Bisa jadi hanya sekedar untuk membuat pengetahuan kita lebih banyak, bisa jadi membuat kita apa ya, tahu akan hal lain kan kayak gitu. Jadi lebih tepatnya bukan harus ditemenin, tapi ibaratnya apa ya, ibaratnya yang pertama itu kita bertemu dengan orang itu ya untuk yang pertama itu menjadikan pelajaran bagi kita. Yang kedua itu ya sebagai kewajiban seorang muslim itu menjalin silaturahmi kan kayak gitu. Ibaratnya seperti itu, bukan berarti tidak harus ditemenin kan kayak gitu. Tetapi definisi teman kalau dari saya itu kan lebih dari itu kan, bukan hanya sekedar kenal mengenal saja kan ibaratnya kan kayak gitu kalau menurut saya. Tapi yo dalam apa ya, dalam lingkungan kita kan sekedar kenal pun sudah oh kawan aku kan ya, ibaratnya udah teman aku kan. Jadi seperti itu. Tapi lebih dari itu, pada dasarnya sebenarnya teman itu orang yang benar-benar dekat sih sebenarnya dengan kita kan kayak. Ibaratnya kan seperti itu kan ibaratnya. Karena kan sekarang nih lagi rame nih bro, kalau bro mengikutin ya konten-konten di sosmed gitu, ada komen-komen kayak gini, syarat jadi teman seorang laki-laki yang penting bernyawa gitu. Itu bro tahu sendiri ya. Tapi ternyata di real life, di kehidupan nyata tuh nggak seperti itu ya bro. Karena ya seorang laki-laki emang mudah berteman kan ya, mudah kenal itu kan. Yang tampaknya kita baru ketemu udah kayak teman dekat banget ya. Kayak itu seorang laki-laki kan kayak gitu. Tapi kembali lagi, kalau mendefinisikan teman itu kan sebenarnya beda-beda. Orang tuh ada yang mendefinisikan mungkin bisa jadi sahabat dan teman itu berbeda kan. Ibaratnya kan kayak gitu ya. Kayak gitu. Ya, tapi kalau dari saya mungkin bisa jadi kenalan kah atau apa kan kayak gitu. Itu sih. Ya, sebagai relationship gitu ya. Iya, betul. Oke nih bro. Baru-baru ini gitu bro, bukan baru-baru ini sih, emang udah lama gitu bro. Bahkan sering ngikutin sosmednya bro nih, terutama Instagram ya kan. Di situ kita tuh kayak ngelihat, ini saya sebagai ini ya bro, saya personal bertanya kepada bro nih, pernah gak sih bro itu ngerasa kayak tertinggal ketika kita melihat teman kita tuh yang seakan-akan di sosmed itu kan mereka itu memposting final dari semua proses mereka gitu bro, atau hasil lah mungkin ya lebih tepatnya, hasil dari mereka. Misal mereka menang di lomba ini atau lomba itu dan mereka posting, dan saat itu mungkin kita atau saya itu melihat itu seakan-akan aduh, aku kok kayak masih di sini-sini aja gitu. Pernah gak sih bro ngerasa kayak gitu kan? Dari akun Instagramnya aja kayaknya nggak pernah posting gagal atau merasa sedih gitu, merasa tertinggal atau gimana lah itu. Wah, nah ini sangat dalam ini sebenarnya. Kalau dikatakan pernah atau tidak merasa tertinggal, sangat sekali pernah kan kayak itu. Paling kalau di awal-awal kuliah yang notabene kita seorang maba, kita yang baru tahu lingkungan, mungkin melihat orang-orang wah ternyata luar biasa loh di kampus tuh kan. Ini saya ini kan di kampus kan ya, melihat orang-orang ya mungkin lebih pintar, lebih ini dari kita, jadi kita wah sangat. Tetapi itulah yang namanya sebuah proses ya. Dalam artian ketika kita terus berjalan, kita bakal menemukan berbagai macam pohon, kita bakal
menemukan berbagai macam jalan, berbagai macam hal-hal di luar sana. Nah, dalam hal ini juga aku dalam berproses ya, aku banyak belajar kan ya. Ternyata kita dalam berproses itu muaranya itu berbeda-beda kan kayak. Nah, ibaratnya mungkin kayak gini. Ibaratnya aku nih, tujuan aku ini ke tempat ini kan kayak gitu. Iya, Bro. Dalam kita ibaratkan analogikan di sebuah pulau kan ya, di sebuah pulau, di sebuah pulau nih, pulau, terus banyak orang di sana, terus banyak juga setelah pulau itu ada pulau-pulau kecil, ada mungkin pulau-pulau buatan, ada hal-hal lain di seberang pulau itu. Nah, kita yang ada di pulau itu. Nah, ibaratkan kita dan orang-orang yang lainnya kan. Nah, dalam hal ini kita juga bisa melihat kan kayak itu. Tujuan orang-orang itu berbeda-beda. Bisa jadi aku tujuan pulaunya ke pulau A misal. Dan yang di samping aku tujuannya di pulau B. Ternyata orang yang di samping aku ini dia itu berangkat ke pulau yang B nya udah dibekali pelampung, udah dibekali kapal kan kayak gitu. Nah, jadi apa? Jadi cepat untuk menyampai ke tujuannya sendiri. Nah, itu pun kita lihat realitanya di lapangan kan kayak itu. Kita bisa melihat orang-orang yang mungkin bisa jadi udah mempunyai privilege dari keluarganya, udah dibekali mungkin yang awalnya tuh lingkungannya udah bagus, terus tuh kayak dia juga udah ya dibekali hal-hal yang memang udah menunjang diri dia kan kayak gitu. Artinya dia pun dalam berproses lebih cepat bisa jadi lebih cepat, terus mungkin berprestasi lebih banyak. Nah, dalam hal ini mungkin awalnya saya itu merasa iri, merasa kayak tertinggal, tetapi setelah disadari, oh ternyata tujuan kita tuh berbeda loh. Oh ternyata garis start kita itu berbeda loh. Karena bisa jadi aku tuh mungkin aku orang yang mungkin harus mencari pohon dulu untuk dijadikan perahu, mencari mencari untuk dayungnya dulu, nah kayak gitu untuk mencari hal itu. Nah, setelah itu baru bisa ke si tujuan aku itu tadi kan kayak gitu. Nah, jadi ibaratnya setiap orang tuh udah punya prosesnya masing-masing, udah punya jalannya masing-masing kan kayak gitu. Dan sebenarnya kalau ya setelah aku sadari juga orang-orang tuh tidak bakal tahu proses kita itu kan kayak gitu. Ya, kalau dikatakan sekarang saya nggak banyak sih, ada beberapa lomba yang saya menangkan. Itu tuh lebih banyak yang tidak menang. Nah kan sebenarnya kan nggak saya posting kan, ibaratnya kan kayak nggak aku posting misal aku kalah lagi kan nggak mungkin ya kita posting. Jadi ya yang menangnya jangan ya, ibaratnya menang 1 kali kalah bisa jadi 10 kali kan kayak gitu. Bisa jadi menang 2 kali kalah 50 kali kan kita nggak tahu ya. Saya pun merasakan hal itu kan kayak itu. Dalam hal ini ya saya di semester awal belajar untuk ketika lomba seperti itu kan kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya mungkin ada 1-2 lomba sekarang yang bisa dimenangi kan kalau berkaca dari itu tadi. Itu sih sebenarnya. Jujur aja, saya sebagai anak muda ya mungkin kita satu umuran ya bro. Iya, Dan saya ketika menemui seseorang atau orang-orang di umur-umur kita sekarang, mungkin ada beberapa itu yang belum terbuka pikirannya untuk memandang seperti itu. Karena ya sering sekali saya bertemu orang-orang tuh kayak aduh, kok hidupku ngerasa gini aja ya. Padahal teman-teman kita tuh udah jauh di sini atau bahkan udah di sana gitu ya bro. Dan mereka tuh ya ujung-ujungnya nggak ngapa-ngapain gitu bro. Betul. Ya karena terlalu banyak membanding-bandingkan kehidupan mereka dengan orang lain. Bro. Nah tadi kan bro sempat menyinggung masalah pohon. Ini saya sangat sering kali ketemu di konten-konten bro atau ya di komen lah. Itu bro sering sekali mengatakan perkataan ini yang dimana semakin tinggi batang atau pohon tersebut maka semakin kencang anginnya. Apa tuh bro definisi dari perkataan itu bro? Coba jelaskan kepada kami mungkin. Waduh, ini sangat dalam, filosofis sekali ini ya ibaratnya. Ini kalau dari itu sih sebenarnya termasuk salah satu dari prinsip hidup sih sebenarnya kayak gitu.
Kalau saya bisa katakan itu seperti ini: belajar, bertumbuh, dan bermanfaat. Nah, 3 kata ini: belajar, bertumbuh, dan bermanfaat. Nah, kita analogikan sebuah pohon itu. Nah, sebuah pohon dari biji kan ya. Nah, biji yang pertama kan tuh pasti akarnya kan kayak gitu. Nah, ibaratnya sebelum kita bertumbuh, kita harus mengisi dulu pondasi kita dulu kan terlebih dahulu. Nah, jadi akar itu tumbuh dulu, tumbuh lebih dalam. Kita belajar pondasi diri kita terlebih dahulu kan, ibaratnya kan seperti itu. Terus belajar untuk bertumbuh, belajar bertumbuh, belajar bertumbuh. Setelah besar, pohon itu akan bermanfaat. Karena apa? Bisa jadi buahnya bisa diambil, daunnya bisa jadi bisa diambil juga kan ibaratnya. Bahkan batangnya pun bisa jadi diambil juga kan, ibaratnya bermanfaat. Tetapi ada satu, ketika pohon itu sudah tinggi, nah banyak juga cobaannya, yaitu angin kencang itu tadi bisa jadi merobohkan dia. Nah, ketika roboh kan bisa jadi gangguan untuk orang, bisa jadi membahayakan orang kan, ibaratnya kan seperti itu. Artinya baik ketika kita sedang bertumbuh itu tadi bisa kepijak orang, kepijak orang, ataupun ketika di atas, hal yang pasti cobaan itu kan tetap ada kan. Apalagi pohon yang tumbuh, ibaratnya angin, dia pasti akan menerjang pohon yang lebih tinggi dibanding pohon-pohon yang lain. Ibaratnya kita, ketika ibaratnya bagus nih, udah terkenal, artinya tuh bagus, udah terlihat dibanding orang-orang di sini. Nah, artinya bagus menjadi pusat perhatian. Nah, seperti itu pula angin itu pasti akan pertama kali menerjang ya pohonnya yang paling tinggi itu tadi, bagus itu tadi. Nah, ibaratnya ya seperti itu. Ya, ketika pohon kita atau kita itu sudah tinggi, sudah menjulang, sudah terlihat, artinya semakin banyak cobaan bahkan di balik hal itu. Bisa jadi ya mungkin popularitas itu tadi bisa kita lupakan hal itu kan ya. Yang kedua, kita terlena kan sebenarnya apa sih tujuan kita di sini tuh kan kayak gitu. Ibaratnya mungkin ya saya sendiri sebagai ketua ya sekarang, ibaratnya seperti itu. Kalau dikatakan ingin ngejar popularitas ya sangat mudah sekali kan ibaratnya. Tapi ya kembali lagi, apa sih tujuan kita di atas ini tadi? Apakah bermanfaat untuk orang atau enggak kan? Ibaratnya kan seperti itu. Hal inilah yang membuat bisa jadi kita terlena akan hal itu kan ya. Itu. Terus hal-hal yang lain yang bisa ya menjadi cobaan-cobaan untuk kita kan, ibaratnya seperti itu. Wah, masalah ini jujur ya bro, ini pembahasan yang sangat deep bagi saya, sangat dalam gitu ya bro, sangat filosofis gitu, jarang sekali sangat filsuf sekali gitu. Nah, tadi kan bro sempat menyinggung masalahnya bro, jadi kan akhir-akhir ini aku tuh banyak banget gitu ya bro menemui masalah mungkin yang saya pikir itu di orang-orang di umur saya sekarang itu nggak mungkin menghadapi masalah ini gitu ya bro. Saking saya muaknya di suatu hari itu dengan semua masalah itu, saya tuh berpikir seperti ini bro. Oke, setiap ada masalah baru, berarti ya udah habis itu kita akan mendapatkan skill baru. Jadi simpelnya tuh gini, ketika ada masalah baru ya sama dengan skill baru gitu bro. Itu kira-kira gimana sih bro menurut bro? Bener gak sih? Atau mungkin bro bisa meluruskan? Mungkin kalau dari saya sendiri itu kembali lagi masalahnya apa dulu ini dalam hal ini kan kayak itu. Saya juga harus berhati-hati dulu juga untuk jawab hal ini. Mungkin masalahnya kalau boleh tahu di hal mana dulu kah atau jadi gini ya bro. Kan dari semua masalah yang pernah saya alami gitu bro, atau aku alami, itu masalahnya tuh terkadang ada satu masalah yang bisa saya selesaikan dengan solusi yang saya pikirkan sendiri, dan ada suatu masalah itu yang selesai dengan solusi yang tanpa kita pikirkan gitu bro. Kita tuh nggak kepikiran, oh kok bisa ya masalah ini selesai dengan gini gitu ya. Dan ujung dari semua itu tadi, finalnya dari semua itu tadi, ya kita mendapatkan pengalaman gitu ya bro. Ya pengalaman atau skill baru gitu ya bro. Makanya saya menarik semua kesimpulan dari semua permasalahan itu. Oke, jadi seharusnya saya putar mindset saya berpikir dengan masalah ini
Saya putar. Oke, ketika saya mendapat masalah, harusnya saya senang dong. Kan masalah sangat berkaitan erat dengan yang namanya kesusahan gitu kan, bro. Harusnya kalau kita melihat dari sisi ketika kita mendapatkan masalah, terus kita mendapatkan skill atau pengalaman baru, harusnya kan kita seneng nih, bro. Dapat masalah nih. Dapat skill baru nih, gitu ya kan gitu. Kira-kira gimana, bro? Menurut dari pandangan Bro Raffi? Ya, kalau dari saya mungkin setuju juga ya dengan cara pandang Mas Bagus itu tadi, karena ya kembali lagi hal yang pasti setiap orang rasakan, hal yang pasti setiap orang alami itu ya sebuah masalah itu tadi kan kayak gitu. Artinya ya wajar ya jika kita berpendapat bahwa ketika kita disuguhi masalah, setelah kita mendapatkan solusinya, kita belajar hal baru kan kawan. Ya ibaratnya mungkin bisa jadi kita sewaktu kecil kita belum bisa berjalan atau belum bisa berdiri aja. Nah, ketika kita berdiri semenit 2 menit mungkin dia tuh kan berpikir, oh ternyata kayak gini nih, jatuh kan ya. Setelah dapat solusinya, oh berdiri, udah itu berjalan selangkah 2 langkah dan yang lain-lainnya kan ya. Kan ibaratnya kita dari kecil juga sudah disuguhi berbagai macam masalah kan ya. Dari kita duduk, dari kita belajar berdiri dan waktu berjalan. Nah mungkin ya bisa jadi seperti itu. Tetapi ya kembali lagi kan terkadang ada hal-hal yang emang masalah itu tidak bisa cepat kita selesaikan, dan mungkin bisa jadi orang-orang di luar sana maupun saya sendiri terkadang mungkin kita pernah di fase lari dari sebuah masalah kan ibaratnya. Tetapi setelah kita setelah kita selesaikan, paksakan, oh ternyata ini loh manfaat dari masalah. Jadi saya sangat setuju dengan pernyataan Bagus tadi. Dari kesimpulan Bro Raffi, dari masalah itu justru membuat kita jadi seakan-akan masalah itu menjadi tangga kita untuk naik level. Betul. Mantap. Nah, terus nih bro, jadi kan kita membahas masalah nih bro. Kira-kira masalah apa nih bro yang pernah sampai membuat bro itu bahkan sampai ingin mengakhiri hidup gitu ya? Atau bahkan membuat bro itu, aduh, udah deh aku capek dengan semua ini gitu ya, udah gitu. Bro ingin nyerah, udah nggak pengen lanjut gitu. Masalah apa tuh bro? Mungkin kalau saya sendiri ya, kalau ditanya itu hal yang paling sulit sebenarnya itu menjadikan diri kita sesuai ekspektasi orang lain. Sangat luar biasa ya tekanan ataupun pikiran terkait hal itu. Pun saya sendiri pernah di fase itu kan ya, di fase yang mana kita berpikir ketika mungkin sebelumnya saya ketua di salah satu UKM, terus merupakan termasuk asisten laboratorium juga, termasuk seorang marbot juga. Pikiran dari orang-orang itu kan luar biasa itu, kayak ini nih Raffi nih pintar lah, Raffi nih baik lah, ini segala macam. Nah, hal itu tuh sebenarnya menjadi beban mental dan beban moral dalam diri kita sebenarnya kan kayak. Saya sendiri merasakan hal itu kan, dan hal itu sempat membuat saya pernah kayak ternyata saya pernah merasakan saya tidak berguna. Bahkan saya merasakan untuk apa lagi sebenarnya sih aku hidup nih kan ya. Karena saya tidak sesuai itu tadi kan kayak gitu, kayak mungkin pengaturan waktu saya kacau, terus tuh kayak hal-hal yang hal-hal yang harusnya saya tuh bisa kan ibaratnya, terus tuh kayak hal-hal mungkin sesuai ekspektasi orang itu tadi. Nah, tetapi mungkin ada suatu ketika yang membuat saya itu kayak sebenarnya apa sih yang kita cari di dunia ini kan? Itu pertanyaan ya kembali lagi dari hati ke hati atau pertanyaan ke diri sendiri kan. Apa sih sebenarnya kita cari itu? Ibaratnya ya orang bebas loh berpendapat, dan kita tuh tidak harus sesuai dengan pikiran kita. Nah, mungkin saya tuh itu sempat lari, kabur, malu, tidak pernah kayak ya hilang-hilangan mungkin dari kayak hilang-hilangan, terus tuh kayak jarang balas chat kan ibaratnya mungkin. Sebenarnya itu di fase ketika saya merasa saya tuh tidak sesuai dengan ekspektasi mereka kan kayak gitu. Tetapi
setelah saya pelajari juga sekarang juga saya pikir, oh ternyata hal itulah yang bisa mendewasakan saya kan ya. Ibaratnya saya berpikir ketika saya tidak pernah di posisi itu, saya tidak pernah belajar bagaimana cara membagi waktu, bagaimana membagi prioritas, bagaimana cara menangani masalah. Itu saya mempelajari itu kalau saya tidak di posisi itu kan kayak. Yang kedua, saya belajar bahwa yo hidup kamu itu tidak harus sesuai dengan ekspektasi orang. Hidup kamu itu tanggung jawabmu itu loh. Jadi yo terserah orang mau berpendapat apa, bagaimana ya terserah kan kayak gitu. Karena hidupmu itu yo tanggung jawab kamu yang merasakan semua kan kayak gitu. Jadi ya setelah itu yo itulah menjadi pendewasaan diri saya. Saya pernah merasa gagal mungkin dalam hal itu ya, karena tidak. Saya pun pernah di fase mungkin karena itu tadi, di fase yang sulit membagi waktu segala pernah kan saya. Tetapi setelah saya pikirkan sekarang, kalau saya tidak pernah di posisi itu, mungkin saya tidak bakal berpikir sepenting itu membagi waktu kan itu. Jadi ya hal itulah sih yang membuat saya sangat bisa jadi titik balik juga sih katanya. Berarti bro di posisi itu adalah suatu titik balik yang sangat berimpact besar menurut saya itu. Nah, jadi buat kalian nih guys, jadi kita di hidup ini kita ambil kesimpulan dari Bro Raffi tadi. Di hidup ini kita itu nggak bisa untuk memenuhi ekspektasi semua orang gitu ya terhadap kita. Kita yang menjalani hidup dan kita juga yang bertanggung jawab atas hidup kita sendiri gitu ya. Begitu ya Bro? Iya, betul. Nah, jadi buat kalian yang mencoba ingin memenuhi ekspektasi semua orang terhadap kalian itu kayaknya nggak mungkin gitu ya. Impossible gitu ya Bro. Nah, jadi Bro kan sekarang sedang menduduki banyak kepemimpinan di organisasi nih Bro. Banyak. Iya gak sih Bro? Aduh, jujur-jujuran aja deh Bro. Tuh lah, agak banyak tuh. Nah, ya, ini menurut segi sudut pandang Bro sendiri ya Bro. Kira-kira untuk menjadi seorang pemimpin yang baik itu gimana sih Bro? Kait pemimpin, sebenarnya kalau terkait hal itu sebenarnya panjang ya, dan mungkin dari perspektif setiap orang itu berbeda-beda kan kayak gitu. Nah, ya yang pastinya kalau dari saya sendiri ya sebagai selayaknya seorang pemimpin muslim yang pastinya ya, artinya kita dalam berperilaku kita ya harus mengutamakan kebermanfaatan untuk orang banyak, pastinya seperti itu kan kayak gitu. Yang kedua ya kita jangan bersikap semena-mena kan kayak gitu. Nah, ya yang ketiga ya kita juga harus mendengarkan apa yang dimau anggota kita, apa yang dimau orang-orang yang notabene dalam strata itu di bawah kita, kayak ibaratnya ya yang mengayomi kan, ibaratnya yang mengayomi anggotanya kan, ibaratnya kayak gitu sih. Simpelnya seperti itu kalau dari saya. Seperti itu ya, kurang lebih. Nah, ini aku punya satu pertanyaan yang krusial banget. Waduh. Jadi soal cutting nih Bro. Gimana? Apalagi cutting yang udah berapa puluh semester. Waduh. Nah, bagaimana sih Bro cara kita mungkin bagi mahasiswa di luar sana yang ketika di satu kampus itu menemukan ada cutting sepuh gitu. Cutting sepuh itu yang dimana tipe-tipe yang sangat feodal gitu Bro. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan cutting-cutting yang seperti itu gitu ya Bro? Apakah kita harus menjilat? Kan ini banyak nih Bro. Oke, apakah kita harus menjilat atau bahkan kita harus melawan gitu Bro? Oke, ini menarik sebenarnya, dan pembahasan ini sangat-sangat kalau ini bakal di-cut ini bahaya ya. Waduh, ini kita tampakkan Bro. Nah ini, saya sendiri pun pernah ya ngobrol dengan kakak tingkat yang sangat feodal gitu ya Bro. terkait hal ini kan ya. Nah ini kembali lagi sebenarnya ya, sebenarnya di yang tadi ya, yang tujuan itu tadi kembali lagi. Nah kalau saya sendiri memandangi kakak tingkat itu ya semuanya bermanfaat kan ya, semuanya bermanfaat. Kakak tingkat itu
pasti setiap orangnya tuh mempunyai manfaat. Pun yang mungkin Mas Bagus singgung tadi yang jiwa sangat feodal itu tadi sangat bermanfaat kan kayak gitu. Menurut saya bermanfaat kan kayak gitu. Karena apa? Nah, seperti ini sebenarnya. Kita berkuliah itu pastinya tuh mempunyai tujuan kan kayak gitu. Nah, tujuan itu sudah pasti ibaratnya kan kayak gitu. Nah, saya pernah ngobrol dengan kakak tingkat ini, dapat dari kakak tingkat saya ini. Nah, jadi mau kuliah tujuannya untuk apa sih kan? Nah, ketika kamu sudah mencapai tujuan, mempunyai tujuan, selanjutnya apa yang kamu lakukan? Mencari orang-orang yang bisa menunjang kamu untuk sampai ke situ kan ibaratnya. Nah, terkait kakak tingkat itu tadi kan gimana? Kakak tingkat itu merupakan orang-orang juga yang bisa menunjang kita ke tujuan kita itu tadi. Jadi ya silahkan pilih kakak tingkat itu tadi. Nah, bisa jadi mungkin yang budayanya feodal tadi bisa jadi oke, mungkin itu sebagai manfaat untuk kita untuk apa? Untuk belajar. Ternyata kita tidak boleh seperti itu pada orang keren. Ya, jadi selayaknya saja seorang manusia ya kita harus menghargai seorang kakak tingkat dong. Nah, kayak gitu. Kalau dikatakan ya untuk selanjutnya ya kita mendengarkan hal-hal yang dikatakan baiknya juga dan buruknya mungkin ya udah kan ibaratnya yo sebatas mungkin bisa jadi kenal aja atau bisa jadi sebatas ya udah. Oh, ini kakak tingkat aku sebagai adik tingkat. Jadi kita memposisikan diri seperti itu aja. Nah, selanjutnya apa ya? Cari lagi kakak tingkat yang emang bisa menunjang tujuan kita itu tadi. Nah, itu tadi kembali lagi sih tergantung tujuan kita itu tadi. Mungkin bisa jadi orang yang emang mau ya kalau saya sendiri tidak setuju ya dengan hal-hal feodalisme itu dipertahankan kan. Bisa jadi mungkin ada adik tingkat yang setuju, artinya dia tuh berguru atau mendekat ke kakak tingkat itu tadi kan, ya itu hak dia kan kayak gitu. Nah, tapi ya kita tahu sendiri juga hal itu tuh kalau di zaman sekarang kan sudah tidak relevan lagi kan ibaratnya kayak itu sih kalau saya. Jadi bagaimana caranya ya mungkin saya ya cukup sebatas ya oke, kamu kakak tingkat aku sebagai adik tingkatnya. Jadi ya kita menghargai bahwa dia tuh kakak tingkat kita, itu aja kan ya. Tidak usah banyak lagi gerak tambahan kata orang tuh. Iya, Jadi ya paham. pasti kalau kita respect dengan dia ya dia pun respect juga dengan kita kan. Itu aja sih kalau saya. Berarti kuncinya cukup dengan saling menghargai. Iya, Ya, betul. iya. Membahas soal kritis nih, Bu. Nah, di umur kita yang sekarang ini kan nggak semuanya kuliah nih, Bro, atau sekolah. Ada beberapa orang itu yang memilih untuk langsung bekerja dan ada yang memilih untuk kuliah gitu, Bro. Nah, jadi dari sini menurut pandangan Bro sendiri, penting nggak sih kuliah untuk kita anak-anak muda untuk membangun sebuah mindset atau pikiran yang kritis, di mana era sekarang ini informasi itu sangat cepat gitu ya, Bro. Bahkan hoax dengan real itu kita sudah susah membedakan di zaman sekarang gitu ya, Bro. Oke, kalau dari sudut pandang saya sendiri yang saya rasakan itu ya sebenarnya mungkin balik lagi juga ke orangnya itu sih. Tapi kalau saya berpandangan mungkin nanti pasti banyak ini ada yang tidak setuju ya, tapi silahkan itu. Tapi yang saya sendiri rasakan sangat penting untuk berkuliah itu. Nah, tapi terlepas dari itu kan kita tidak tahu ya background orang itu seperti apa kan. Bisa jadi mereka itu bekerja ya karena emang harus bekerja kan gimana. Tapi ya kalau bisa ya untuk orang yang mau dan orang yang orang yang ini ya dalam proses untuk mungkin bisa jadi mencari hal-hal yang sebenarnya kita selama ini nih merasa dunia itu sempit. Nah, cobalah untuk berkuliah, karena ya saya rasakan itu tadi salah satu benefit yang saya rasakan itu yaitu tadi merubah pola pikir kita, merubah cara pandang kita kan kayak. Tapi kan kembali lagi itu tadi kan setiap orang berbeda. Tapi yang saya rasakan sendiri seperti itu. Ibaratnya kita yang awalnya mungkin bisa jadi di lingkaran kecil, ketika kita berkuliah, ternyata
sudut pandang kita luas kan kayaknya. Sangat luas ya. Dan saya merasakan saya yang notabene dari kampung ya, dalam artian kayak gitu. Saya dulu Iya, bener. mungkin bermimpi untuk berkuliah aja itu sangat-sangat tidak apa ya, tidak Nggak kepikiran. tidak terpikir kayak ternyata setelah kuliah, oh ternyata lebih luas lagi. Orang ada yang berpikir untuk menjadi akademisi, untuk menjadi seorang industrial, atau menjadi yang mana. Jadi menurut saya berkuliah itu sangat penting. Tetapi kalau ditanya apakah hanya di kuliah untuk merubah pola pikir, tidak. Tetapi yang pastinya kuliah itu merupakan salah satu tempat untuk yang merubah pola pikir kita. Kenapa ya? Karena kita bisa belajar dari berbagai macam orang kan, kayak ibaratnya kan seperti itu, bertemu dengan berbagai macam pola pikir, berbagai macam ideologi dan yang lain-lain kan, kayak ibaratnya seperti itu. Seperti yang saya katakan dari awal, berkuliah itu sangat bebas. Berkuliah itu ya bebas berekspresi, bebas berekspresi. Artinya yo ketika dalam berpikir pun ya bebas, artinya tuh ya bisa merubah pola pikir kita akibat kebebasan itu tadi. Nah, jadi itu sih yang pertama itu kalau tadi ditanya apakah kuliah itu bisa merubah pola pikir? Iya. Apakah cuma hanya di kuliah aja untuk merubah pola pikir? Tidak. Banyak hal-hal, apalagi ya sekarang banyak ya mungkin konten-konten kreator ataupun YouTuber ataupun di TikTok yang memang membahas terkait hal edukasi. itu. Iya, edukasi. Tetapi kalau kita mau coba untuk learning by doing, belajar secara langsung ya salah satunya di kuliah. Kenapa? Kita bertemu orang-orang banyak, ibaratnya seperti itu. Ya, tapi kalau mungkin dalam pekerjaan pun bisa jadi kan, bisa jadi kita udah bekerja nih, bisa jadi bertemu bos, bisa jadi yang mungkin pedagang-pedagang itu kan bertemu dengan orang banyak juga kan, bisa jadi ngobrol karena hal itu bisa jadi merubah pola pikir kita kan, ibaratnya seperti itu sih. Nah, terus terkait orang zaman sekarang bisa membedakan fakta dan opini, mungkin ini juga menjadi hal yang sangat miris juga sih sebenarnya kan. Iya, apalagi kan di era AI yang sangat betul. Kita digempur dengan AI yang dimana kadang videonya itu udah kayak real gitu, betul. Apalagi setahun 2 tahun ke depan. Ya betul, itu sangat apa ya, wow, luar biasa sih, tentang luar biasa. Sampai merinding nih, ya, kembali lagi sebenarnya di awal Al-Quran turun satu ayat Iqra, ya kan? Iya. 5 ayat pertama itu Iqra, bacalah. Nah, dari ayat tersebut juga kita bisa mengambil makna bahwa kita harus tuh membaca. Nah, dalam hal ini membaca tuh bukan hanya kita membaca buku nih, bukan hanya itu, tetapi membaca keadaan, melihat kondisi, melihat sesuatu. Nah, dalam hal ini juga dalam hal kritis ya, kita juga harus membaca. Apakah ini benar? Kenapa? Coba zaman sekarang ada nggak orang itu yang melihat suatu berita itu langsung kayak clickbait? Misal si Anu masuk penjara, ini masuk kayak gini. Ada nggak yang mempertanyakan apakah benar ini nih? Apakah suatu ini nih sudah pasti? Apakah berita ini relevan atau tidak? Apakah berita ini baru keluar dan siapa mengeluarkan? Tidak pernah, mungkin itu bisa jadi kita tidak pernah mempertanyakan hal itu. Nah, itu kan salah satu tingkat critical thinking yang sebenarnya itu yang masih dasar kan, mempertanyakan mengapa, bagaimana, siapa, kenapa hal ini bisa terjadi kan. Nah, itu salah satu hal yang dasar, tetapi kita zaman sekarang itu tidak pernah lagi kan mempertanyakan hal itu kan. Karena apa ya, faktor yang pertamanya bisa jadi itu tadi, Iqra tadi, kita tidak pernah membaca, kita tidak pernah membiasakan diri kita untuk bertanya juga kan, ibaratnya kan hal itu sih kan. Iya, emang kita kan negara Indonesia menempati juara 2 terakhir literasi. Ya, kalau sekarang itu peringkat 69 dari
Sekarang nih udah banyak juga negara yang ini dipisah itu, kalau koreksi kalau salah. Sekarang ada 81 negara, tapi Indonesia di 61. Sudah meningkat nih ya, Bro. 69, bukan meningkat sebenarnya, nggak naik, tapi negaranya udah banyak kan. Berarti malah negara yang lain Iya. ikut-ikutan Indonesia deh, Bro. Ini koreksi ya kalau salah, tapi setahu saya seperti itu kan. Bisa. Gitu. Tapi ya tingkat literasi di Indonesia itu 0,0001%, itu sangat sangat Mind blowing sekali. sangat sangat ini ya, dari 200-an juta penduduk itu kan. Padahal kan dari membaca itu kita banyak mendapatkan Betul. ilmu baru ya, Bro. Bahkan dulu para ini saintis atau mungkin para ulama-ulama dahulu kan ya mereka mendapatkan ilmu-ilmu itu dari membaca gitu ya, Bro. Dan betapa mirisnya sekarang itu kita ketika mendengar kata membaca itu, waduh, ngantuk deh kayak gitu. Kita itu kayak terkesan suatu kegiatan yang sangat membosankan gitu. Iya, ya, betul. Saya tuh pernah membaca ya, atau mendengar, lupa saya. Mendengar seperti ini. Ketika suatu kaum sudah dipermudah dalam hal mendapatkan sesuatu, maka niscaya kaum itu akan sulit, karena ya kita sudah disuguhi kemudahan kan ya. Nah, jadi akhirnya ya kaum itu ketika di kesulitan, dia bakal belajar dari pendahulunya. Ketika pendahulunya kan di suatu ketika kondisi sulit, maka dia kan akan bersungguh-sungguh untuk belajar kan. Nah, jadi sebenarnya hal ini mungkin bisa jadi berputar terus kan, ibaratnya kan kayak gitu. Jadi kita dulu yang awalnya mungkin susah untuk mendapatkan buku bacaan atau segala macam, jadi artinya tuh bersungguh-sungguh untuk belajar. Ketika belajarnya sudah bisa, terus itu nanti kita itu sudah mudah mendapatkan sesuatu, malah kita bermalas-malasan karena sudah mudah itu tadi kan. Ibaratnya sekarang e-book terus tuh di HP ini sekarang sudah mudah kan. Tapi ya karena kita dari awal sudah disuguhi hal itu, mudah untuk mendapatkan hal itu, kita tidak pernah memikirkan lagi bahwa hal itu tuh sangat berharga kan ibaratnya. Jadi ya itu tadi. Itu ya, Bro. Oke, dari pembahasan pembacaan atau membaca nih, Bro. Kira-kira gimana sih, Bro, agar kita atau kami atau bahkan kamu itu agar mulai suka untuk membaca nih, Bro? Karena kan setahu saya pribadi, Bro, kan orangnya suka membaca. Waduh. Bahkan dulu ketika pernah sempat berada di posisi di mana saya itu nggak suka banget gitu ya membaca tuh, Bro. Dan ketika itu aku melihat, Bro, lagi istirahat, Bro, membaca gitu. Lagi yang lain lagi nongkrong ngobrol, Bro itu nyempetin baca gitu ya, Bro. Itu kira-kira gimana tuh, Bro, cara kita untuk pertama kali agar kita itu suka membaca gitu ya, Bro? Aduh, tarik di hal ini kayak sebenarnya. Mungkin sebenarnya kita tuh terkadang tahu ya. Kadang kayak gini. Mungkin ada orang yang benar-benar tidak tahu manfaat membaca itu. Tetapi ada orang juga udah tahu nih manfaat membaca itu apa, tetapi tidak bisa memulai kan. Ibaratnya kan ada seperti itu. Mungkin hal pertama ya kalau saya, mungkin ini kata Mbak Nana ya, Mbak Nana Shihab juga kan kayaknya. Ketika kamu tidak bisa membaca atau tidak belum mendapatkan gairah untuk membaca, cari satu buku yang membuat kamu suka membaca. Artinya itu hal yang pertama yang bisa jadi membuat kita bergairah untuk membaca, ya cari buku yang memang bisa membuat kita itu bergairah untuk membaca. Kalau saya sendiri dulu itu sebentar ya, Bro, saya potong dulu. Di sini saya sedikit menyelipkan pertanyaan. Dari satu buku itu apakah harus buku akademis atau buku novel atau buku bahkan komik gitu ya, Bro? Itu buku apa tuh, Bro? Ini nah, mungkin hal itu ya terserah ya, tapi yang pastinya membuat kita ya mau akan membaca itu kan, kayak ibaratnya kan itu. Kalau saya sendiri tuh dulu yang pertama itu buku Laskar Pelangi, ibaratnya kan gitu. Nah kan itu karena saya dulu suka filmnya, kayak saya coba loh, penasaran dengan bukunya itu Laskar Pelangi kan. Oh, ternyata lebih beda loh kesannya untuk membaca. Setelah itu ada kalau bagus tahu film Negeri Lima Menara.
Oh iya. tahu. Nah itu itu juga kan awalnya film kan ibaratnya. Oh saya menemukannya lagi di buku ya. Ternyata sudut pandang buku itu berbeda kan itu. Oh, ibaratnya kalau di film itu hanya satu apa ya adegan. Ternyata di buku itu banyak sudut pandangnya. Ibaratnya kan seperti itu. Karena ketika kita membaca kan kita langsung pikir berhalusinasi kan. Sampai saya pun jadi dari apa ya Negeri Lima Menara itu baca yang Ranah Tiga Warna sampai Ratau Satu Warnanya itu Ahmad Puadi gitu kan. Nah itu buku-buku yang membuat saya ternyata membaca itu membuat benar loh, membuat banyak manfaat kan ibaratnya kan kayak gitu. Dalam hal mungkin berbicara seperti ini juga kan salah satunya membaca kan. Jadi ya kalau dari saran saya yang pertama itu cari satu buku, benar lah kata Mbak. Nah, cari satu buku yang membuat kita tuh ternyata membaca buku ini seru kan kayak. Ya terserah kalau bukunya mau novel atau yang lain. Tapi biasanya ya kalau dilihat dari kasus-kasusnya ataupun sepengalaman saya itu novel biasanya orang-orang itu kan novel ataupun ya buku-buku fiksi kan kayak itu. Kalau buku-buku pelajaran jarang kayaknya kayak gitu. Oke, saya sarankan itu sih buku fiksi ataupun novel gitu. Iya, apalagi buku-buku pelajaran kita mungkin di saat kita itu kayak kurang relevan. Iya, karena kita tuh udah disuguhi kayak bukanya aja, aduh malas kan ibaratnya kan seperti itu. Iya, makanya tadi kan di awal saya mengatakan membaca itu seakan-akan sangat berkaitan erat dengan suatu kegiatan yang membosankan. Iya, seperti itu. Tetapi ketika kamu membaca itu betul lah pepatah zaman dulu itu membuka jendela dunia kan kayak karena emang benar-benar ya kembali lagi tadi ke sudut pandang kita yang semakin luas kan. Karena dalam prosesnya buku itu ya itu tadi ya proses membuat buku pun banyak prosesnya, artinya revisi, terus tuh draft, revisi, ibaratnya prosesnya tuh banyak. Artinya tuh kata yang ada di dalam buku pun melalui sebuah proses terlebih dahulu kan ya. Beda dengan ya mau di internet ya. Semua orang bebas mengatakan mau ngomong kata-kata kasar bebas segala macam. Artinya bacaan yang ada di internet tuh tidak melalui proses filter ataupun penyaringan. Tetapi kalau di buku setiap katanya, setiap lembarnya kan melalui proses. Artinya kata-kata yang ada di situ pun ya artinya sudah baik kan ibaratnya. Ya wajar kalau kita belajar dari buku itu sangat-sangat membuat otak kita itu lebih berpikir. Oh gitu ya bro. Nah jadi menurut bro dari semua bacaan bro yang pernah bro baca itu apa sih buku yang paling membuat bro itu banyak berubah gitu? Ya kembali lagi sih buku pertama dan kedua pertama dan awal-awal itu saya tadi seperti Laskar Pelangi dan Negeri Lima Menara. Karena itu saya tuh suka lebih banyak sih ke buku-buku yang berkaitan dengan motivasi kan, bermimpi kan ibaratnya kan kayak gitu. Karena bisa kita lihat juga mungkin di film Laskar Pelangi, di novel Laskar Pelangi, terus di buku Negeri Lima Menara kan ibaratnya orang-orang yang berjuang dari ibaratnya yang awalnya hanya sebatas mimpi di daerah kecil kan ibaratnya seperti itu bisa jadi orang-orang yang berpengaruh, orang-orang sukses kan. Terus tuh kalau di Laskar Pelangi itu ya mungkin bisa dilihat di fasilitas pendidikan yang sangat sederhana tetapi banyak tersimpan potensi luar biasa dari orang-orangnya kan ibaratnya seperti itu. Nah, mungkin buku-buku itulah yang menjadi memotivasi saya juga kan kayak itu. Karena yang kembali lagi perubahan. Iya, saya bukan orang yang mungkin start dari 1, 2 kayak itu ibaratnya dari 0 juga ya. Ternyata kita berhak juga bermimpi kan ibaratnya kayak itu. Jadi ternyata orang seperti kita tuh ya hanya lingkungan aja yang membatasi kan. Ternyata kita bisa juga bermimpi kan. Dan Masya Allah, qadarullah Allah
memberikan kesempatan juga kepada saya, ternyata benar kita tuh bisa bermimpi setinggi-tinggi mungkin kan, ibaratnya kan gitu. Ya sesimpelnya saja ya, ketika saya awal masuk kuliah saya pernah memikirkan ya hanya celetukan saja, melihat kakak-kakak tingkat yang menjadi ketua organisasi, kakak-kakak tingkat yang belajar ngomong di depan, kakak-kakak tingkat yang berprestasi kan, ibaratnya seperti itu. Oh, gimana ya rasanya seperti itu? Apakah bisa ya saya? Ternyata qadarullah, Allah tuh mendengar kata-kata saya, Allah itu mendengar doa impian saya itu. Ternyata ya sekarang saya tuh di posisi itu kan, ibaratnya seperti itu. Jadi ya kembali lagi kalau dikatakan buku mana ya, buku itu tadi, buku awal saya suka baca itu tadi, kayak Negeri Lima Menara itu tadi, Laskar Pelangi itu tadi kan. Iya nih. Itu sih. Nah mungkin kalau orang berpikir itu buku yang biasa, udah banyak juga orang ini, tapi ya saya menjadikan buku itu tuh ya menjadi buku-buku yang luar biasa sih gitu. Yang banyak membuat perubahan dalam hidup bro. betul. Oke, sesuai dengan tema hari ini ya bro, berproses itu. Dari mulai segi pengambilan video atau pengambilan gambar, semuanya membutuhkan proses. Dan kita juga sedang berada di tahap dimana kita berproses. Bro. Jadi kunci berproses itu apa sih bro, menurut pandangan bro sendiri? Mungkin simpelnya aja, kunci berproses itu adalah bergerak. Udah, sebenarnya seperti itu. Karena ya bagaimana kita bisa mengatakan proses kalau kita tidak pernah bergerak kan, kayak gitu. Ya kita analogikan saja ya, sebuah mobil, dia tidak akan ibaratnya mobil itu sebuah benda ya, atau diri kita ibaratnya kan. Mobil itu mempunyai tujuan ke Bengkulu. Nah, Bengkulu itu adalah proses, adalah tujuan kita dalam hidup kan kayak ini. Nah, jarak antara Bengkulu dan tempat kita sekarang itu adalah tempat kita di lingkungan kita ibaratnya kayak gitu. Nah, kalau kita tidak bergerak, artinya kita tidak bakal mempunyai proses itu kan, tidak bakal sampai ke tujuan kita ya. Kalau ingin berproses ya bergerak, kuncinya itu aja sih, simpel kan, kayak bergerak tuh. Berarti satu kata untuk proses itu Ya, bergerak. Iya, Mantap. Karena mungkin kata-kata ini simpel ya, tetapi maknanya dalam banget. Maknanya dalam dan tidak semua orang bisa. Ya ini sangat relate bagi saya secara personal, ini relate sekali. Iya, karena terkadang karena tadi ya kemudahan informasi. Terus di zaman sekarang sudah banyak informasi bertebaran, sangat mudah kita mencari informasi. Jadi terkadang banyaklah di pikiran kita, banyaklah di otak kita, tapi kita tidak pernah benar-benar bergerak kan itu. Nah itu tadi sebenarnya ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan tapi udah terjawab bro. Waduh. Ya pertanyaan ini ya kurang lebih bener gak sih bro, kita di zaman yang penuh dengan informasi serba cepat ini, ternyata itu bukan membuat kita malah jadi lebih cerdas atau lebih kritis, tapi ternyata itu malah membuat otak kita boncos gitu. Benar gak sih bro? Kalau dikatakan benar apa enggak, menurut saya tuh ada benarnya, ada yang tidaknya nih. Sebenarnya tergantung kembali lagi kita memandangnya seperti apa. Jadi kita kan bisa melihat ya, ada yang berinternet, ada yang bersosial media. Itu yang pertama bisa jadi mungkin dia hanya mencari hiburan, udah sebatas mencari hiburan. Setelah itu ya matikan, terus hidup selayaknya manusia lagi. Ada yang memang benar-benar kesepian, jadi cari ini itu. Ada yang menjadikan internet itu sebagai standar hidup. Nah ini yang sangat krusial sekali. Jadi dia tuh menjadikan sosial media itu sebagai standar hidup. Jadi ketika melihat, gimana ini, kan, nah itu salah satu. Ada orang yang menjadikan internet itu sebagai mencari informasi kan. Itu kan jadi ya dia melihat, ternyata berbisnis ini kan kayak gini. Nah itulah kemudahan informasi sekarang. Kalau kita memanfaatkan hal itu, sangat luar biasa dong sekarang. Mungkin bisa jadi kita lebih pintar itu karena ya mungkin belajar di internet dan segala macam. Mungkin
sebelumnya yang emang kita nggak bisa dapatkan bisa kita dapatkan di internet kan itu. Jadi kalau dikatakan sama Mas Bagus itu hal itu tadi yang menurut saya ada benarnya dan ada tidaknya. Jadi tergantung kita bagaimana Cara mengelola itu ya kan, mengelola diri informasi. kita. Apa tujuan kita untuk memakai internet tadi. Kalau emang memakai internet sebagai standar hidup sangat-sangat salah dan hal itu membuat kita membuat kita ya itu tadi boncos ya itu. Contoh kecilnya juga seperti AI ya sekarang. Iya nih bro, kan AI lagi itu marak banget. AI itu ya kembali lagi saya tuh kalau kata orang ya di kampus saya tuh dosen ya, salah satu dosen di kampus saya itu mengatakan AI itu tergantung penggunanya. Seberapa pintar AI itu tergantung penggunanya kan ibaratnya kayak gitu. Promptingnya ya bro. Ibaratnya kayak gini. Bagus lihat ya di AI sering mencari di AI. Sekarang lihat AI itu sudah paham. Oh bagus nih algoritmanya ke sini. Iya itu real banget sih. Ibaratnya bro. seperti itu. Kerasa Jadi banget. artinya apa? Kepintaran AI itu tergantung dari yang makainya kan. Semakin si yang makai AI itu pintar ya artinya itu AI-nya juga pintar juga. Nah ibaratnya itu kembali lagi. Mau kita jadikan apa AI itu sebagai pembantu kita, sebagai emang pengganti kita atau yang lainnya. Karena ada orang yang mungkin ya buatkan saya ini kan kayak gitu. Ada orang yang cuma hanya mencari informasi ya lebih simpel kayak gini misal apa tren yang banyak di sekarang. Iya sih. Berikan saya datanya sekian. Nah, setelah itu kan bisa kita analisis. Hal itu bisa lebih mudah daripada lebih kita emang mencari hal mempercepat gitu ya. itu. Jadi ya tergantung dari kita aja sih kembali lagi. Karena yuk seperti hal-hal itu termasuk mungkin kalau sosial media itu hal yang tidak bisa kita hal yang apa yang ada di dalamnya itu termasuk hal yang tidak bisa kendalikan, tetapi kalau AI itu termasuk hal yang bisa kita kendalikan. Jadi kembali tergantung dari kita. Kalau internet itu mungkin tergantung bagaimana cara kita mengkonsumsinya. Kalau di AI itu tergantung bagaimana cara kita mau seperti apa mengkonsumsinya. Gitu ya. Itu sih kalau sih cara pandang saya. sudut pandang yang sangat berbeda. Mungkin saya sebelumnya belum pernah mendapatkan sudut pandang seperti ini. Serius, ini podcast kali ini tuh sangat banyak mengubah segi sudut pandang saya karena ada beberapa yang saya nggak kepikir. Oh ternyata bisa gitu ya. Nah, mungkin kita akan mendekati sesi-sesi akhir. Aduh, agak terasa ya. Ya ini udah berapa jam ya? Nggak tahu, udah berapa jamnya? Kameramen, saya ini kita belum ada kameramen ya, jadi ya masih kita sendiri yang mengelola. Nah, lanjut nih bro. Mungkin di sini saya akan mempertanyakan yaitu nasihat yang paling aneh menurut bro atau ya paling buruk lah yang pernah bro dapatkan. Itu apa itu bro? Apa nasihat paling aneh apa dulu? Mungkin kalau dari saya satu sih, anak kecil atau anak muda itu diam, nggak tahu apa-apa. Karena ada sering tuh kita mendengarkan ya diamlah, kamu tuh nggak tahu apa-apa. Orang-orang tua dulu mungkin seperti itu kan. Nah mungkin hal itu zaman sekarang menurut saya sudah tidak relevan lagi ya. Bisa jadi mungkin kalau dulu orang menasehati anak-anak muda itu harus ngikut dengan orang tua, harus setuju dengan orang tua. Orang tua itu lebih tahu ini segala macam. Kan itu nasihat-nasihat yang sering biasa kita sering dengarkan. banget ya. Nah mungkin bukan dikatakan aneh sih kalau dari saya, tapi nasihat ini tidak relevan lagi di zaman sekarang. Karena apa? Saya melihat zaman sekarang anak-anak muda bisa jadi lebih tahu, lebih hafal kondisi zaman sekarang seperti apa kan, ibaratnya seperti itu. Bisa jadi lebih pintar ya, tetapi mungkin cara penyampaiannya, cara dia berkomunikasi dengan orang tuanya, nah mungkin itu yang mungkin belum bisa bagus, sehingga ya mungkin ya namanya orang tua kan seperti itu. Itu sih kalau dari saya sih sebenarnya. Mungkin untuk kedepannya hal ini jangan jangan
susah juga sih kalau jangan. Tapi kalau Mungkin bisa anak muda itu jadikan sebagai partner lah sekarang tuh. jangan terlalu disepelekan gitu. Karena anak muda itu ya salah satu pionir-pionir yang membawa perubahan ke depannya. Ibaratnya kan seperti itu. Jadi Ibaratnya kan kita penerusnya gitu. iya, ibaratnya ya bapak-bapak ya, Kita juga calon bapak-bapak nih, guys, orang-orang di sini. tua yang kayak gitu. Ya saya menyadari juga anak-anak ataupun adik-adik kita yang di bawah itu bisa jadi lebih pintar dari kita. Oh iya sih, real sih. Iya, Banyak betul. sekali saya setuju. Ya, tetapi ya mungkin dari segi adabnya atau ini mungkin perlu diperbaiki gitu. iya. Jadi dalam hal ini ya mungkin untuk kedepannya untuk nasihati bukan berarti tidak mau nasihat sebenarnya sih anak-anak muda itu, tetapi mungkin lebih diajak diskusi saja sih. Kedepannya itu sih kalau dari saya. Relate banget sih itu. Betul. Itu sih. Jadi itu sih kedepannya untuk dari saya. Ya, berhubungan dengan anak kecil ya bro. Ya kalau Bro Raffi ketemu dengan Bro Raffi di umur 15 tahun yang mungkin menduduki bangku SMP ya bro. Dimana kita itu banyak sekali melakukan kesalahan di bangku-bangku SMP. Karena kita di umur-umur segitu kita itu seakan-akan waduh kita harus mencari jati diri gitu ya bro. Atau ya dimana zaman-zaman kita sangat nakal ya bro. Apa sih yang bro ingin sampaikan kepada Raffi yang berumur 15 tahun? Kalau saya sendiri berterima kasih. Berterima kasih. Mengapa berterima kasih? Karena jika tidak ada dirimu ya tidak akan ada saya seperti sekarang. Sebenarnya, kalau saya seperti itu, saya berpikirnya seperti itu karena saya yang sekarang itu adalah akibat ya karena ada dirimu itu dulu kan ibaratnya kan gitu. Kalaupun kita sesali kan tidak bakal bisa, tidak bakal bisa kita sesali. Jadi merubah apa? Iya, jadi ya saya berterima kasih karena dirimu seperti itu dulu, karena diriku seperti itu dulu, akhirnya saya sekarang seperti ini. Berarti malah bro berterima kasih. Iya, gitu, kalau saya. Mantap banget ya. Oke, jadi kita sudah sampai di penghujung acara. Kayak terasa ini. Waduh, iya. Kalau ngobrol kayak gini, apalagi pembahasannya itu berbobot gitu, bro. Saya tuh sangat senang gitu, karena mendapatkan pengalaman baru yang kadang kita itu nggak pernah atau nggak akan bisa melewati semua itu gitu. Dan kita cukup mendapati pengalaman itu dari mendengar gitu kan bro. Nah, dari semua pembicaraan hari ini atau di video kali ini, kira-kira apa nih yang ingin bro sampaikan kepada orang-orang di umur 20-an yang sedang berproses nih bro? Wah, menarik nih. Mungkin hal yang ingin saya sampaikan ya. Ini mana ini? Silakan ke kamera. Mungkin yang pertama yang ingin saya sampaikan, yang pertama itu jangan pernah berpikir teman kita itu saingan. Karena mengapa? Ya karena tujuan kita itu berbeda-beda. Nah, terus yang kedua jangan pernah merasa tertinggal. Oke, kalau misal merasa tertinggal, tetapi ya sudah itu bukan hal yang harus kita pikirkan jauh kayak gitu, karena pada kenyataannya kita itu tidak bersaing dengan orang lain itu tadi kan, kita hanya berproses untuk diri kita sendiri. Jadi ya tidak ada alasan untuk merasa tertinggal kayak gitu. Seperti yang saya katakan analoginya tadi kan, karena tujuan kita berbeda-beda. Jangan pernah merasa tersaingi, jangan pernah merasa tertinggal kayak gitu. Terus yang ketiga, tetapkan tujuan. Ketika kita sudah punya tujuan, otomatis ya kita harus bergerak dan otomatis kita punya arah dalam hidup kayak gitu. Artinya yuk, pertama dulu tetapkan tujuan. Nah, setelah itu baru cari lingkungan yang mendukung hal itu kan kayak gitu. Terus yang keempat ya mungkin terakhir juga, masih banyak juga sebenarnya yang lain, tapi yang keempat bergerak. Karena ketika tujuan, jika hanya sekedar tujuan tanpa bergerak ya kalian tidak bakal sampai di proses itu kan kayak. Jadi sebenarnya hal yang paling penting itu tetapkan tujuan, bergerak, meskipun di dalam prosesnya nanti kalian bakal merasa kalian itu tertinggal, kalian itu mungkin merasa ada kawan yang menyaingi kalian, itu tidak
karena tujuan kalian berbeda-beda. Itu. Jadi berproseslah sesuai diri kalian. Apapun yang terjadi di dalamnya, jadikan itu sebagai sebuah pelajaran. Untuk apa? Untuk kalian bisa lebih lebih siap untuk menggapai sesuatu yang kalian tuju itu tadi. Itu sih. Wah, dan dalam sekali ya bro, dari seorang yang berproses. Karena kita kan ya sedang berada di fase itu. Iya, ya. betul. Sebenarnya inti dan tujuan dari podcast ini yaitu mungkin ada beberapa kasus yang kami bicarakan di sini dan yang kamu sedang alami saat ini. Jadi kamu itu nggak ngerasa sendiri ketika mengalami ini. Oh, ternyata aku ada orang yang mengalami kasus yang sama gitu. Jadi mungkin itu saja video kali ini. Kami mohon undur diri. Oke. Saya Bagus. Saya Raffi Hakim, sangat berterima kasih juga ini. Wah, saya juga sangat berterima kasih banyak nih bro. Oke, thank you ya bro. Oke. Siap dan semangat.